Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Safari, SPD IMM, dosen tetap Prodi S1 Manajemen daripada Institut Teknologi dan Bisnis Semarang atau disebut dengan ITBS. Sebagai dosen tetap, saya sudah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam untuk kerja tridharma perguruan tinggi atau disingkat PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan terkait tentang delivery, interaction, dan assessment atau disebut dengan DAI. Yang pertama, dari aspek delivery, di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah, di mana mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Mata kuliah ini diberikan pada semester 5 pada program S1 Manajemen. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Tujuan mata kuliah ini diberikan yaitu mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa dalam menjelaskan dan menganalisis manajemen sumber daya manusia secara global, kemudian manajemen pengetahuan dan jaringan keahlian internasional, serta mobilitas berbagai perspektif dalam manajemen sumber daya manusia internasional, serta mengukur kontribusi fungsi sumber daya manusia perusahaan, berlatih mengerjakan soal latihan formatif setiap pekan, menganalisis dan menyelesaikan kasus-kasus MSDM internasional, serta melakukan diskusi dan tanya jawab. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam tentang lingkungan global, MSDM dan MSDM internasional. Kemudian CPM kedua, mahasiswa mampu menjelaskan globalisasi dan manajemen sumber daya manusia. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan organisasi penggerak globalisasi. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dampak teknologi pada MSDM global. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen pengetahuan dan jaringan keahlian global. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan tema global atau kemampuan branding, pemberi kerja, dan manajemen data. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan mobilitas internasional dan ukuran kontribusi fungsi SDM perusahaan. Maka di sini mata kuliah yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama yaitu terkait tentang kontrak perkuliahan, di mana saya menjelaskan materi apa saja yang akan disampaikan selama perkuliahan, kemudian asesmen dari nilai penilaian, kemudian referensi dan aturan-aturan selama perkuliahan. Pertemuan kedua yaitu membahas terkait tentang lingkungan global MSDM dan MSDM internasional. Pertemuan ketiga membahas tentang globalisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pertemuan keempat membahas tentang globalisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pertemuan kelima membahas tentang ukuran tingkat internasionalisasi perusahaan. Pertemuan keenam ada dampak teknologi pada MSDM global. Pertemuan ketujuh membahas tentang organisasi penggerak globalisasi. Dan pertemuan ke-8 yaitu ada UTS atau disebut dengan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 membahas tentang manajemen pengetahuan dan jaringan keahlian global. Pertemuan ke-10 membahas tentang tema global, kemampuan, branding pemberi kerja, dan manajemen data. Pertemuan ke-11 organisasi yang global.
Peran ekspatriat, usaha patungan dan akuisisi. Pertemuan ke-12 membahas tentang pengelolaan mobilitas internasional dan ukuran kontribusi fungsi SDM perusahaan. Pertemuan ke-13 membahas tentang model proses mengelola mobilitas internasional. Pertemuan ke-14 membahas tentang operasional strategi dalam kepegawaian internasional. Pertemuan ke-15 membahas tentang pendekatan konfigurasi dan yang diakhiri dengan ujian akhir semester. Untuk penyampaian delivery, mahasiswa akan mendapatkan materi referensi berupa materi-materi yang dapat dipelajari dari buku manajemen sumber daya manusia internasional yang ada di perpustakaan. Kemudian juga bisa materi berupa PowerPoint yang bisa juga diunduh di Google Classroom serta bisa melalui YouTube. Ini adalah referensi-referensi yang mahasiswa dapat untuk didapatkan selama perkuliahan. Kemudian metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam perkuliahan adalah melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian asesmen atau pembobotan penilaian SDM internasional. Bobot penilaiannya adalah presensi sebesar 10%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 35%, ujian akhir semester sebesar 35%. Demikianlah untuk asesmen penilaian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, mari kita sebelum perkuliahan kita dimulai, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Kita hari ini adalah pertemuan yang kedua. Karena pertemuan minggu kemarin, pertemuan pertama yaitu terkait tentang membahas definisi dari manajemen SDM internasional atau disebut dengan manajemen sumber daya manusia internasional. Berarti internasional ini kita sudah membahas terkait tentang definisi fungsinya apa, tujuannya apa. Jadi di sini kita akan pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait tentang perkembangan organisasi secara global. Karena kita membahas terkait tentang SDM internasional, otomatis kita akan membahas menyeluruh. Jadi seperti apa manajemen SDM internasional itu. Kita lanjut ke materi terkait tentang perkembangan organisasi global. Di sini kita lihat globalisasi. Menurut teman-teman, globalisasi itu apa? Sebelum dari yang garis ini. Global itu berarti kan menyeluruh atau mendunia. Berarti bukan hanya kepada lingkungan internal saja atau wilayah regional saja, tetapi mengarah kepada wilayah internasional. Nah, di sini kenapa kita dihubungkan dengan mempelajari terkait tentang bagaimana sumber daya manusia itu secara internasional. Kita bisa melihat kalau sumber daya manusia secara di internal itu atau regional atau di Indonesia itu kita akan bisa mendapatkan perbedaan. Mari kita lihat di layar. Di sini ada perkembangan organisasi global, yaitu globalisasi berimplikasi aktivitas kegiatan ekonomi tanpa adanya batas-batas nasional. Sementara internasionalisasi adalah peningkatan jumlah transaksi melintasi batas-batas negara, di mana masih adanya kontrol penuh dari pemerintah, di mana adanya pilihan untuk mau atau tidak mau. Kita lanjut ke pengelolaan organisasi global. Yang pertama, ada beberapa pendekatan digunakan oleh para manajer untuk mengelola perusahaan di lingkungan global. Yang pertama, bagaimana mengekspor produk ke luar negeri atau mengimpor produk dari luar negeri. Kemudian yang kedua, mempekerjakan perwakilan asing atau melakukan perjanjian bidang pabrikan di luar negeri. Yang ketiga yaitu pemberian lisensi atau laba atau keuntungan. Yang keempat ada aliansi strategis.
Yang kelima ada usaha patungan, dan yang keenam ada anak perusahaan luar negeri. Ini adalah pengelolaan organisasi melalui pendekatan. Terus selanjutnya yaitu terkait tentang dalam mengatasi perusahaan di lingkungan global terdapat. Kita lanjut di pengelolaan organisasi global yang kedua, yaitu terkait tentang dalam mengelola perusahaan di lingkungan global terdapat lingkungan yang harus dipahami oleh para manajer global. Yang pertama apa? Lingkungan input. Kita harus mengetahui lingkungan internal dulu. Hasilnya seperti apa? Bagaimana lingkungan internalnya? Kemudian ada lingkungan output. Kita mengetahui dari lingkungan eksternal. Kemudian dunia tanpa batas. Kita lanjut di bagian yang ketiga, yaitu ada 4 tahap globalisasi. Yang pertama tahap domestik, ibaratnya Indonesia ke luar negeri, kita harus ada tahu. Kemudian ada tahap internasional, kemudian ada tahap multinasional, dan tahap globalisasi. Kemudian lingkungan bisnis internasional. Kenapa ini termasuk dengan manfaatnya juga? Karena manajemen internasional adalah pengelolaan operasi bisnis yang beralokasi atau berlokasi di lebih dari satu negara. Jadi bukan hanya negara Indonesia saja atau negara Singapura saja, tetapi bisa ke Malaysia, bisa ke Australia, bisa ke mana? Amerika. Tugas-tugas dasar negara manajemen bisnis tidak berubah. Fungsi-fungsi dasar manajemen perencanaan yaitu pengorganisasian, memimpin dan pengendalian adalah sama baik sebuah perusahaan beroperasi secara domestik maupun internasional, kesulitan dan risiko yang lebih. Ini adalah yang keempat terkait tentang kita harus memahami lingkungan bisnis internasional. Kita lanjut dengan pengertian perkembangan organisasi global secara sederhana. Ibu ngambil dari Chandra et al. 2004. Bagaimana pendapat beliau, yaitu bahwa internasionalisasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap pasar asing dan melibatkan diri dalam kegiatan bisnis dengan negara lain dengan memperhitungkan strategi, struktur, dan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Ini tidak terlepas dengan ada. Kita lanjut dengan pengertian perkembangan organisasi global secara sederhana. Ibu ngambil dari Chandra et al. 2004. Bagaimana pendapat beliau, yaitu bahwa internasionalisasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap pasar asing dan melibatkan diri dalam kegiatan bisnis dengan negara lain dengan memperhitungkan strategi, struktur, dan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Ini tidak terlepas dengan ada. Jadi silakan sebutkan atau berikan contoh satu saja terkait tentang tujuan atau manfaat kerjasama antar negara di era globalisasi. Yang pertama dengan bidang politik. Ya, Mbak Rizka, silakan contohnya apa Mbak di bidang politik itu apa? Contoh manfaat kerjasama antar negara di era globalisasi di bidang ekonomi itu kayak perjanjian perdagangan AFTA antara antara ASEAN kedua. Terus ada perjanjian kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Terus ada Belt and Road Initiative (BRI). Terus juga ada Uni Eropa atau UE. Ya, jadi ibaratnya bidang ekonomi itu adalah adanya perjanjian atau perdagangan. Sekarang perdagangan sudah bebas ya. Ya. Jadi ada terjadi ekspor dan impor. Jadi sekarang itu kita menggunakan barang kredit, gabah gitu ya, udah senang. Wah, gitu ya. Jadi udah senang sekali kita menggunakan barang kredit. Begitu juga kita sudah bisa mengekspor dari hasil dari Indonesia berupa batik, kemudian kita bisa apa itu semua bahan baku atau yang baru udah jadi. Maka di situ adalah di bidang ekonomi. Next itu terkait tentang bidang ekonomi, kemudian contoh dari bidang sosial budaya.
di sini ada 4 tujuan kerjasama internasional beserta manfaat dan prinsipnya. Yang pertama yaitu tingkatkan hubungan persahabatan antar negara, di mana tujuan kerjasama internasional yang pertama adalah dapat meningkatkan hubungan persahabatan agar terjalin pada antar negara. Jadi bukan hanya antar Indonesia atau pulau atau regional. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjaga perdamaian dan keamanan dunia, di mana tujuan kerjasama internasional selanjutnya adalah menjaga perdamaian dan kedamaian dunia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tingkatkan kemajuan dalam berbagai bidang, di mana di sini dapat meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang merupakan tujuan kerjasama internasional berikutnya. Kemudian langsung ke tujuan yang keempat, di mana yaitu melengkapi kebutuhan negara, di mana tujuan kerjasama internasional lainnya adalah guna melengkapi kebutuhan negara. Jadi kalau kita mau menjalin kerjasama ada suratnya, jadi tidak sembarangan untuk kerjasama. Juga ya. Terus kemudian kita lihat, ini adalah pengertian secara umum. Kita lihat secara sederhananya apa sih perkembangan secara global itu. Nah di sini secara sederhana internasionalisasi. Kita lanjut dengan pengertian perkembangan organisasi global secara sederhana. Ibu ngambil dari Chandra et al. 2004. Bagaimana pendapat beliau, yaitu bahwa internasionalisasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan secara bertahap meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap pasar asing dan melibatkan diri dalam kegiatan bisnis dengan negara lain dengan memperhitungkan strategi, struktur, dan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Ini tidak terlepas dari kita lihat di sini ada gambar terkait tentang tujuan kerjasama. Ini yang sangat penting akan kita pelajari, dan untuk menjalin kerjasama atau dengan kerjasama dari Indonesia ataupun internasional itu kita akan membahas terkait dengan tujuan itu. Di sini ada tujuan kerjasama internasional beserta manfaat dan prinsipnya. Yang pertama, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara negara. Tujuannya apa? Kerjasama internasional yang pertama adalah dapat meningkatkan hubungan persahabatan agar terjalin pada antar negara. Kita bisa menjalin kerjasama. Misalnya kita bisa saling interaksi atau dari negara Indonesia dengan negara luar. Kemudian yang kedua, menjaga perdamaian dan keamanan dunia, di mana di sini tujuannya yaitu tujuan kerjasama internasional selanjutnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Sekarang lanjut ke faktor-faktor kunci dalam lingkungan internasional. Mari kita lihat di sini ada beberapa faktor kunci dalam lingkungan, itu ada 10. Ini yang harus kita tekankan, bahwa untuk kerjasama itu harus tahu dulu terkait tentang kunci untuk menjalin kerjasama. Yang pertama ada bagaimana perkembangan ekonomi. Kita harus mengetahui dulu negara yang sudah berkembang, negara mana yang akan kita ajak untuk kerjasama. Infrastrukturnya juga harus jelas. Kemudian komunikasinya juga harus jelas. Jangan komunikasinya kita memang di sini harus dibiasakan menggunakan bahasa Inggris selain bahasa Indonesia. Kemudian para pasar sumber daya dan pasar produk. Kemudian ada nilai tukar, karena sekarang nilai tukar itu sudah berubah-ubah. Satu dolar itu dirupiahkan menjadi berapa? Jadi nilai tukarnya selalu fluktuasi atau naik turun. Kemudian ada lingkungan legal sama politik. Di sini banyak sekarang pasar yang udah mengadakan lingkungan yang ilegal. Jadi kita tahu dari surat perjanjiannya bahwa ini tuh termasuk legal atau ilegal. Kemudian ada resiko politik jelas. Dimanapun kita pasti kalau kita udah ada hubungan dengan pihak luar atau dengan dengan orang lain atau pihak ketiga, pasti akan paham resikonya. Kemudian ketidakstabilan politik ini kita harus paham terkait tentang ketidakstabilan politik. Kemudian ada kita menerapkan undang-undang dan peraturan. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan sosial budaya. Ini adalah 10 kunci yang harus kita terapkan dalam lingkungan internasional.
Kita lanjut, tadi ada manfaat terkait tentang perkembangan atau hubungan antar kerjasama, manfaatnya. Sekarang kita lanjut ke prinsipnya. Prinsip kita otomatis kalau mau menjalin kerjasama atau mau membuka kerjasama, maka kita harus ada prinsip. Prinsipnya kita harus jelas. Yang pertama, prinsip itu adalah tidak mencampuri adanya urusan pribadi dari negara lain. Berarti di sini kita tetap fokus ke bidang apa, kita fokus ke bagian apa, maka kita tidak boleh mencampuri negara lain. Udah kita fokus menjalin, misalkan kita udah mau menjalin kerjasama dengan Malaysia, ya udah kita fokusnya ke negara Malaysia. Apa yang akan kita untuk menjalin kerjasama mau di bidang apa? Berarti kita harus tetap mempersiapkan bahan-bahan yang harus kita pentingkan. Kemudian yang kedua, prinsipnya yaitu guna mewujudkan tatanan dunia baru dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini harus diterapkan. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian yang prinsip yang keempat itu adalah saling menguntungkan. Dan mungkin kita mau menjalin kerjasama saling merugikan, otomatis saling menguntungkan. Kemudian yang kelima yaitu ditujukan untuk kepentingan nasional. Ini adalah kelima prinsip yang harus kita miliki dan kita kita miliki, kemudian kita tekankan di 5 prinsip ini. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan bisnis secara global itu seperti apa? Yang pertama, ada sistem informasi dapat mengubah bisnis. Sekarang apa-apa menggunakan teknologi, tergantung kita mau maju atau mundur. Jadi kalau kita mau maju, maka kita harus cari informasi. Sekarang untuk mencari informasi itu mudah, kita tinggal buka di aplikasi. Kita sekarang ada punya smartphone. Kemudian kita buka dari smartphone itu banyak sekali terkait tentang sistem informasi mau menjalin kerjasama. Kita mau mengirim surat, tidak perlu kita melalui lewat pos. Kita bisa melalui email. Kita bisa melalui pasar bisa. Jadi kita adalah bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan luar negeri. Kita bisa mengubah dari manual kita menjadi ke teknologi. Kemudian yang kedua, tantangan dan peluang sistem informasi dalam globalisasi. Pasti kita menemukan ada yang namanya tantangan. Tidak mungkin kita tidak akan menemukan tantangan. Tantangannya apa aja, kemudian kita disitulah tahu bahwa ternyata tantangan seperti ini bagus untuk peluang untuk kita berbisnis atau untuk kita saling kerjasama. Kemudian tujuannya apa? Tujuan bisnis strategi dari sistem informasi. Ini adalah perkembangan bisnis secara global. Jadi kita harus tahu mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui teknologi yang sudah canggih. Kemudian kita ketahui dulu tantangannya apa. Kalau kita sudah mau menjalin kerjasama dengan negara lain, tantangannya seperti apa. Terus kemudian peluangnya seperti apa. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Terus kemudian tujuan dari untuk kerjasama itu untuk apa? Otomatis kan tadi saling menguntungkan. Kita akan mendapatkan saling kerjasama dengan negara luar selain Indonesia, itu pasti otomatis kita mencari kerjasama organisasi secara global. Maka di sini ada manfaatnya untuk apa? Di sini ada manfaat kerjasama antar negara di era globalisasi. Yang pertama di bidang politik. Kita sekarang sudah menjalin kerjasama dengan beberapa negara, di antaranya ada Singapura, USA, ada dengan negara Cina, itu ada negara Singapura, itu untuk di dalam bidang politik. Kemudian ada bidang ekonomi, jelas bidang ekonomi ini kita bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, kita bisa mendapatkan visa atau bagaimana itu. Terus kemudian yang ketiga ada bidang sosial budaya. Sekarang budaya di Indonesia kita sudah dipromosikan atau sudah terkenal di negara luar. Kita sudah bisa ada tari kecak, kita bisa mempresentasikan juga memperkenalkan budaya Indonesia di Singapura. Itu ada terkait tentang tari saman. Itu itu termasuk dengan bidang sosial budaya, bahwa Indonesia itu kaya dengan budaya.
Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan kita biasa saling pertukaran, ada yang ditugaskan dari militer ke luar negeri, misalkan di mana? Kemarin ada di Gaza. Kemudian ada di bidang pendidikan, ada pertukaran mahasiswa dari misalkan Malaysia ke kampus kita ke Indonesia, kemudian dari Thailand ke Indonesia, itu adalah termasuk dengan bidang pendidikan. Ini sekarang sudah tidak tidak hanya di wilayah Indonesia saja, tetapi kita bagaimana cara mengembangkan di dunia pendidikan juga, bukan hanya kerjasama. Itu dia. Salah satu contoh manfaat kerjasama antar negara di era globalisasi juga sosial budaya itu contohnya kayak mengenalkan budaya Indonesia itu diimplementasikan di luar negeri supaya bisa terkenal di dunia internasional. Contohnya apakah budaya di Indonesia itu yang sudah dipromosikan atau dipamerkan di negara luar itu apa contohnya? Ya kayak tari reok tertentu di di Malaysia. Berarti kaya-kaya yang ada di Indonesia itu kita bisa promosikan bahwa betapa kayanya budaya atau senian di Indonesia kepada dunia gitu ya. Ada lagi selain reok? Ya kayak pakaian ada nilai-nilai budaya gitu. Di pakaian ada nilai-nilai budaya. Ya, dipamerkan di luar negeri. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh dari bidang sosial budaya. Pokoknya kita udah kaya terkait tentang tariannya, kemudian surat budayanya. Kita akan promosikan bahwa ini loh hasil budaya dari Indonesia. Bahwa Indonesia itu bukan hanya terkenal dengan terkait tentang rempah-rempahnya atau batiknya apa, tapi Indonesia juga kaya terkait tentang sosial budaya. Baik, kita lanjut dengan contoh dari bidang pertahanan dan keamanan. Rivaldo. Manfaat kerjasama antar negara di era globalisasi itu di bidang militer dan ketahanan itu seperti pengiriman di area perang saudara seperti di jalur Gaza, Israel dan Palestina, terus di agresi di perbatasan negara gitu. Ya, jadi ada pengiriman antara Indonesia ke luar negeri itu ya, atau ke Libanon untuk melaksanakan tugas dari negara gitu ya. Itu makanya di bidang pertahanan dan keamanan untuk ada manfaat dari kerjasama antar negara. Terakhir yaitu bidang pendidikan. Mbak Azhar. Bidang pendidikan mungkin contohnya seperti pertukaran pelajar ya Bu, seperti yang di sini dikirim ke Malaysia Jadi pertukaran itu manfaatnya itu apa? untuk biar saling tahu budaya masing-masing, biar kita bisa mengembangkan ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan, yang kita miliki, kemudian kita bisa menerapkan juga di negara lain. Begitu juga Mbak Ija di negara lain juga yang pendidikan, kemudian kita bisa menerapkan ilmu yang didapat di sana, kita terapkan di kampus kita, di negara kita. Itu ya, itu adalah manfaat kerjasama antar negara di era globalisasi. Ada kelima, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, serta bidang pendidikan. Sudah paham? Baik, perkuliahan dari pertemuan keempat sudah Ibu jelaskan terkait tentang perkembangan organisasi secara global. Maka perkuliahan hari ini selesai. Sebelum kita tutup, maka kita berdoa dulu. Maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai, kita ketemu lagi di pertemuan kelima dengan mata kuliah yang sama, dengan materi berbeda di hari dan jam yang sama. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.